20 juta, 30 bahkan juta? ada yang lebih, ada Oh juga. gitu. Selamat datang di Diorama Talk dengan gue Faris. Dan gua Sangga. Dan hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ke kita ya terkait betul. dengan sekolah internasional. Ada banyak banget orang-orang yang bertanya kepada kita, gimana sih caranya ngajar di sekolah internasional? Gue juga pengen dong untuk ngajar di sekolah internasional gitu kan. Dan memang gimana sih caranya gitu. Tapi sebelumnya mungkin kita harus membahas dulu kali ya, apa sih sekolah internasional itu? Iya betul, dan juga mungkin di luar sana ada yang nggak tahu juga sekolah internasional itu apa, bedanya apa dengan sekolah nasional. Tapi mungkin kita disclaimer dulu ya, bahwa kan memang tidak ada hal yang pasti ya, atau Iya betul, dan ini pendapat kami berdasarkan pengalaman kami mengajar di sekolah internasional lebih dari 7 tahun mengajar. iya. Oke, apa sih sekolah internasional itu bro? Oke, coba kita diskusiin santai aja ya, maksudnya Yang kita tahu aja ya yang ini kita ya, tahu yang kita dan, tahu. dan kita juga tidak terlalu teoretikal dalam membahas ini. Ya. Kalau ditanya apa itu sekolah internasional, mungkin gue akan terbesit sekolah yang isinya orang-orang bule. Bener nggak tuh bro? Nggak salah sih, cuma mungkin ada beberapa pengkategorian ya. Kalau menurut gue pribadi, Ya ada banyak kategori ya. Mungkin ada juga sekolah internasional yang berasal tidak melulu dari barat, tapi juga ada yang dari timur seperti sekolah internasional China, Taiwan ataupun negara-negara lain. tapi ngomong-ngomong, seharusnya sih sekarang namanya bukan sekolah internasional ya, tapi Satuan Pendidikan Kerjasama. Nah, mungkin juga kalian baru dengar tuh satuan pendidikan kerjasama itu apa. Kita akan bahas satu persatu secara lebih terperinci ya bro ya. Ya, Oke, coba kalau kita lihat dari pertanyaan pertama, apa sekolah internasional itu? Sekolah internasional itu kalau kita merunut pada definisi pemerintah, yaitu sekolah yang menggunakan kurikulum lain. Namun ada juga pengertian lainnya bro ya. sepemahaman gue, sekolah internasional atau sekarang disebut SPK itu dibagi dalam 3 kategori bro. Oke. Yang pertama itu adalah sekolah nasional Oke. yang menggunakan kurikulum luar untuk beberapa mata pelajarannya. Jadi seperti contoh misalnya ada sekolah swasta nasional, tetapi dia menggunakan kurikulum tertentu untuk beberapa mata pelajaran doang. Oke. Gitu. Jadi kayak bahasa Inggrisnya menggunakan Cambridge misalnya gitu kan. Terus hanya sainsnya dan juga misalnya sosialnya mungkin ya. Ya, jadi hanya beberapa aja. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah SPK atau sekolah internasional yang sekolahnya itu didesain menggunakan kurikulum dari luar negeri. Tapi ya, itu ada beberapa mata pelajaran yang wajib ada, mata pelajaran nasional ya maksudnya, itu yang wajib ada di sekolah tersebut, yaitu bahasa Indonesia, PPKN dan juga agama. Gitu. Dan ini wajib diajarkan untuk siswa yang berasal dari Indonesia. Kalau yang warga negara asing, mereka itu wajib mempelajari kebudayaan Indonesia Atau Indonesian Studies. atau Indonesian Studies. Kemudian kategori yang ketiga itu adalah sekolah kedutaan. Oke. Nah, ini mereka full menggunakan kurikulum internasional yang berasal dari negara mereka, namun mereka tidak menerima warga negara Indonesia. Untuk bersekolah di sana. Betul. Jadi hanya untuk warga negara di negara tertentu saja. Di Indonesia ada banyak yang kayak gitu. Ada banyak ya. Betul. Dan kalau dari penjelasan Sangga, ternyata sekolah internasional banyak jenisnya, jadi nggak mutlak satu definisi aja ya. Dan ini juga berdasarkan pemahaman kami dari berbagai sumber yang sudah kami baca dan juga dari edaran yang kita tahu ya Sangga ya, seperti itu ya. Dan untuk kurikulum internasional pun itu ada banyak. Jadi kalau gue menyebutkan salah satu contoh yang paling populer di Indonesia itu ada Cambridge Dan IB. ya, dan IB Atau Montessori. ya, International Baccalaureate ya, atau Montessori, dan kurikulum internasional lain yang dia diadaptasi di negara kita. Bro, lu kan ngajar di sekolah internasional kan ya? Iya, lu juga kan?
Lu pernah nggak tahu aja lu. Pura-pura nggak tahu. Oke, ngomong-ngomong udah berapa lama ngajar di sekolah internasional? Kalau gue ngajar di sekolah internasional berarti kurang lebih tuh ada 9 atau 10 tahun gitu. 9 sampai 10 tahunan Kurang lah lebih ya. seperti itu. Kalau lu sendiri gimana? Berapa lama bro? Kalau gue itu jalan ke-7 bro. Oke, nggak beda jauh sih sebenarnya ya. Ya beda jauh. Tapi ngomong-ngomong, lu udah lama banget nih di sekolah internasional. Gimana sih caranya bisa masuk dan mengajar di sekolah internasional tuh? Oke, mungkin banyak juga ya dari teman-teman guru ataupun calon guru yang bertanya tentang bagaimana sih cara mengajar di sekolah internasional ya. Dan yang pertama ingin gue jelasin sih, yang pertama ya lu bikin CV dulu ya. Pasti, lu bikin CV Buat dulu. apaan? Ya buat memperjelas dan ingat CV-nya itu jangan berbahasa Indonesia kalau bisa. Karena kan lu ingin yang sekolah ingin lu lamar kan sekolah internasional. Yang kedua, lu harus banyak cari informasi, bro. Lu juga tahu lah ya, zaman-zaman kita dulu cari informasi itu sangat-sangat terbatas. Tapi di zaman kalian itu mungkin lebih enak ya untuk cari informasi. Dulu tuh gue sering cari-cari lowongan sekolah internasional tuh dari website-websitenya, bro. Oh, lu berarti ngelamar itu via website, bukan datang langsung ke sekolah gitu ya? Enggak datang langsung ke sekolah karena udah ada website. Zaman-zaman gue lulus dulu dari website, terus gue juga coba-coba dari situs pencari kerja kayak Jobstreet, JobsDB. Awalnya coba-coba. Coba-coba tapi ternyata gue dapet nih, ya kan. Kalau lu sendiri gimana? Dari website apa? Lu manual tuh kayak zaman-zaman dulu drop di satpam. Nah, kalau gue dulu itu dikasih tahu oleh jurusan di kampus gue, gitu kan, bahwa ada lowongan pekerjaan nih, gitu kan, di salah satu sekolah internasional. Dan waktu itu gue tanpa pikir panjang, udahlah gue langsung aja apply gitu kan. Gue langsung datang ke sekolahnya. Oke, beda guys. Sangga jalur orang dalam. Kalau gue gak ada yang koneksi lucu banget. Maaf, disclaimer dulu ya. Gue bukan jalur orang dalam, tapi itu jurusan gue itu hanya menginformasikan. Selebihnya lu jalan sendiri, lu tes sendiri, lu di micro teaching, Betul. kemudian di kulik lu skill lu gitu kan. Betul. Dan ya alhamdulillahnya gue terima. Jadi Sangga itu bukan orang dalam aja ya, tapi maksudnya dia memanfaatkan koneksi ataupun Ya. connecting the dots dari jurusannya ya. Beda sama gue ya, kalau gue bener-bener gambling sih sebenarnya ya. Jadi gue nggak tahu itu apa sekolah internasional karena awal-awalnya kan beda ya. Betul. Pemahaman kita. Sebelum lu terjun ke sekolah internasional, ada nggak sih skill-skill khusus yang harus lu pelajari atau lu kuasai supaya lu tuh pede gitu untuk ngajar di sekolah internasional? Pasti kan banyak juga yang pengen tahu dong, kalau ini gue pengen ngajar di sekolah internasional, tapi apa sih yang harus gue kuasai atau harus gue miliki secara skill gitu ya? Oke. First thing first sih yang perlu lu pahamin ya, ini juga untuk buat teman-teman juga untuk ngajar di sekolah internasional. Pertama-tama sih skill, kayak kalau menurut gua semua orang lulusan university pasti punya skill ya. Ya. Tapi balik lagi ke mentality sih enggak. Karena kan awalnya lu pasti merasa wah ini sekolahnya berbahasa asing, wah ini gedungnya gede banget sekolahnya, wah gua berasal dari kampus biasa-biasa aja. Jadi yang pertama kalau menurut gue mental, betul sekali. Bener gak sih? Lu Mental. juga ngalamin kan? Bener banget. Gue waktu dapat informasi kalau misalnya sekolah gue itu menerima atau membuka lowongan untuk guru PPKN, ya, itu sebetulnya di-share kemana-mana, bro. Betul. Tapi yang ngelamar itu cuma 3 orang, gue dan 2 temen gue. Yang lainnya, entah itu angkatan di atas gue atau di bawah gue, itu nggak ada yang ngelamar. Oke. Dia cuma 3 orang itu. Berarti mental ya. Jadi ya nama juga kita berasal dari kampus biasa-biasa aja, terkadang juga merasa ya itu tidak bisa dipungkiri enggak ya. Namun di sini mental berjuang itu untuk menghadapi stereotip bahasa asing ataupun mungkin kita merasa inferioritas terhadap orang asing. Inferioritas betul ya. Jadi kayak kita ngerasa tuh lulusan dari kampus biasa aja ataupun negeri itu nggak bisa bersaing, padahal salah besar. Artinya kita harus memecah paradigma itu untuk bisa ngajar di sekolah internasional. Jadi pertama kali ya, tadi apa, mental ya berarti Mental. ya. Oke, yang pertama mental. Yang kedua Kalau menurut gue sih ya lu harus siap dengan perubahan ya, ataupun adaptable sama perubahan. Karena di sekolah internasional itu kurikulumnya dinamis ya. Dinamis dan juga mewajibkan gurunya itu untuk berinovasi. Kalau lu juga gitu kan ya? Ya betul banget. Dan selain adaptasi terhadap kurikulum, kita juga harus siap dengan perubahan cara hidup.
Karena kan kita berada di satu lingkungan yang mungkin berbeda ya. Bagi sebagian orang itu mungkin berbeda gitu. Ya, kita juga harus siap dengan itu semua gitu. Dan juga mungkin yang ketiga ya, kita masuk ketiga ya, open mindedness. Artinya kita harus belajar untuk lebih terbuka terhadap apa yang beda dengan kita. Ya, walaupun kami berasal dari sekolah ataupun dari kampus yang homogen ataupun semuanya hampir rata-rata sama, ketika kami masuk ke sekolah internasional tentunya itu akan berada di background budaya yang sangat berbeda. Betul banget. Karena lebih global ya enggak ya? Yap, Dan di betul. situ kalau kita nggak belajar untuk open minded ataupun belajar menerima perubahan, tentunya itu akan menjadi senjata buat kita sendiri ya. Oke, tips yang keempat nih nggak kita bahas ya. Kalau menurut pendapat gue ya, dan kita juga udah diskusi sama-sama, bahasa Inggris itu Ya. penting. Karena tidak jarang ada siswa yang benar-benar tidak memahami bahasa Indonesia dan dia hanya memahami bahasa Inggris. Nah, itu banyak banget ya di sekolah internasional, dan kalau misalnya kita menemukan case yang seperti itu, ya mau nggak mau kan kita harus bisa bahasa Inggris ya. Betul, dan kalau kita lihat bahasa Inggris itu di sekolah internasional merupakan bahasa pengantar ya, walaupun mengajar dalam bahasa Indonesia di kelas, tentunya kita juga harus setidaknya memahami. Kalau ditanya fasih atau tidak, jawabannya setidaknya kalian bisa menyampaikan gagasan kalian, menuliskan apa yang kalian pikirkan dengan bahasa Inggris dengan baik ya. Di situ kuncinya. Karena tidak jarang ya kita mengajar bukan hanya anak-anak Indonesia ya, anak-anak ekspatriat, bukan hanya dari lingkungan kita ya, bahkan dari luar negeri seperti anak-anak dari kedutaan besar yang memang notabene-nya tidak pernah berbahasa Indonesia ya. Yap, betul sekali. Tips yang kelima, kalau menurut gue, kalau misalnya lo mau ngajar di sekolah internasional, itu ya minimal kita harus paham lah mengenai kurikulum internasional. Nah, itu kenapa? Ya sebetulnya ini mungkin secara tidak langsung ini akan mempengaruhi seperti metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, kemudian cara kita berinteraksi dengan siswa ya. Dari yang telah Sangga jelaskan itu, bagaimana kita melihat si kurikulum itu terhadap siswa itu, bagaimana memperlakukan siswa seperti apa. Karena ada dasar-dasar yang perlu diketahui, yaitu di kurikulum internasional itu mengedepankan namanya active learner ataupun active learning, seperti itu nggak? sebenarnya sih di kurikulum nasional juga kita sudah menerapkan active learning ya, Betul. atau ya mungkin flip classroom gitu Ya. kan. Itu juga sudah diadaptasi di kurikulum nasional ya. Tapi biasanya itu ada beberapa hal yang kita itu harus matchkan gitu. Kayak misalnya di sekolah ini kurikulumnya itu seperti ini, evaluasinya seperti ini, kemudian model atau metode pembelajarannya itu ditekankan kepada ini, tujuan dari pembelajaran itu ini misalnya gitu ya. Nah, kita biasanya di kurikulum nasional yang kita ampu gitu, itu juga harus menyesuaikan tuh dengan kurikulum internasional tersebut gitu. Dan setidaknya kita tahu medan perang sebelum kita berperang, dan pengetahuan tersebut itu akan menjadi weapon kita untuk bagaimana kita menghadapinya ya. Apalagi kita di interview, bukan bisa jadi ya, itu pengalaman gue sih ya, yang interview gue itu banyak dari mereka tuh ekspatriat yang nggak tahu sama sekali Betul. tentang kurikulum Indo ataupun pelajaran yang kita ampu seperti itu. Tips selanjutnya itu adalah komputer. Ya, bagaimana kita itu menguasai komputer itu adalah suatu hal yang sangat penting banget jika kita ingin mengajar di sekolah internasional. Pemanfaatan media itu adalah suatu hal yang wajib ada di dalam pembelajaran tentunya ya, sehingga ya kita harus benar-benar menguasai teknologi. Salah satunya adalah komputer. Nah, di komputer itu misalnya ya kita bisa mengoperasikan Microsoft Office. Itu simple banget Itu basic sih, itu basic basic banget. sih gitu kan. Ya Office Word, Excel, PowerPoint gitu. Kemudian media pembelajaran seperti Kahoot, kemudian Zoom gitu kan, atau Google Meet, atau misalnya Moodle, atau misalnya games-games yang interaktif gitu kan. Ya kita juga mungkin harus bisa berpikir secara kreatif untuk menciptakan gamification misalnya gitu kan, atau misalnya kita mahir juga menggunakan virtual reality gitu kan. Betul. Ya itu sebisa mungkin ya kita harus menguasai itulah. Betul. Dan kalau bahasa gampangnya,
hal yang tadi Sangga maksud itu tercantum tuh kalau kita baca kurikulumnya ya. Kayak misalnya kalau kita rangkum dari apa yang Sangga bilang tadi, namanya digital native ataupun kemampuan di dalam 21st century skills itu adalah pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran, dan dimana hal ini sangat penting di dalam pembelajaran, mungkin nggak hanya di kurikulum inter tapi juga di kurikulum apapun. Jadi kita harus beradaptasi dengan teknologi seperti itu, apalagi pandemi seperti ini nggak ya? Yap, betul. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya mungkin terdengar sensitif nih karena berkaitan dengan salary. Oke. Salary di guru yang mengajar di sekolah internasional tuh rate-nya berapa ya? Karena memang mungkin ini yang sering ditanyakan juga ya ke kita. Betul. Dan juga kalau kita lihat juga banyak sekali yang di sosial media kita ya, guru itu dibayar di bawah UMR. Apakah sama dengan guru-guru yang bekerja di sekolah internasional? Dan balik lagi guys, ini adalah berdasarkan pengalaman kami ya, betul, ya. mengajar di sekolah inter, dan mungkin kami tidak melampirkan data valid tapi berdasarkan sharing aja bersama teman-teman guru di komunitas kami ya, seperti itu ya. Oke, gue nanya ke lu dulu nih, nggak, kira-kira ada nggak guru sekolah inter dibayar di bawah UMR? Gua nggak pernah nemu sih itu. Nggak pernah nemu ya? Nggak pernah nemu sih. Sejauh yang gua pernah tanya ya, sejauh yang pernah gua obrolin sama teman-teman gue, Betul. jarang ada sih guru internasional yang gajinya di bawah UMR, itu jarang sih. Itu jarang banget ya. Ya, Kalau di atas 10 juta, banyak gak? pasti banyak sih. Banyak ya. Iya, banyak sih. Dan yang jelas gaji guru di sekolah internasional itu pasti di atas UMR lah. Mungkin berapa? 10 juta? 10 juta banyak sih. 20 juta? 20 juta, 30 bahkan juta? ada yang lebih ya, ada juga. Gitu. Di mana coba? Di daerah Bilangan Jakarta Selatan banyak sekali sekolah yang membayar gurunya sangat mahal. Contohnya di mana? Nggak bisa lebih contoh ya di sini ya, nggak boleh karena sensitif di sini. Oke, jadi rate-nya kira-kira di atas 10 lah ya, banyaknya ya. Banyak di atas 10, dan balik lagi rate gaji itu guys ya tergantung pengalaman. Jadi kalau mungkin fresh graduate minta tiba-tiba lu minta 10 juta kayak sulit banget untuk diturutin, kecuali lu punya pengalaman misalnya kayak student exchange keluar, atau lu pernah ngajar di luar negeri, atau lu lulusan luar negeri misalnya ya, gitu ya. betul, itu jadi consideration. Atau yang jelas gini sih, kalau di sekolah internasional itu mereka profesional kok. Kalau misalnya lu itu bagus, terus dikasih kerjaan banyak dan misalnya penting gitu ya, lu pasti bakal dibayar mahal kok. Jadi mereka itu benar-benar profesional, memperlakukan kita benar-benar profesional banget. Nggak ada tuh yang namanya kerja misalnya kayak sosial tapi tidak dibayar gitu ya. Itu kayak pembahasan kita sebelumnya, sepertinya itu jarang sekali terjadi karena dalam proses recruitment-nya ya guys ya, untuk kalian ketahui itu juga udah sangat super duper ketat ya, karena mereka mencari kandidatnya itu sangat selektif di situ. Wah, gak kerasa nih kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajuin kepada kita ya. Iya, bener banget. Dan mudah-mudahan bagi kalian yang memiliki harapan atau cita-cita untuk mengajar di sekolah internasional, kami berharap kalian tidak minder atau kalian tidak patah semangat, betul. Kami yakin setiap orang itu pasti bisa untuk mengajar di sekolah manapun ya, termasuk di sekolah internasional. Dan kalau pesan dari gue sendiri, yang pasti satu hal, jangan berhenti belajar, karena kalau kalian ingin punya target yang tinggi, tentunya juga harus dibarengi ataupun diimbangi dengan kerja keras kalian juga ya, seperti itu. Ya, nggak kerasa obrolan kita sudah lama banget, dan ini videonya cukup panjang ya. Iya, kita bingung juga buat nge-cut-nya. Iya, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kami, dan Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. oke, bye-bye. Bye.